Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini untuk bisa mempelajari agama kita yang mulia. Semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam permasalahan akidah, perkara paling pokok dalam akidah adalah berkaitan dengan iman kepada Allah. Ya, bahkan umumnya atau bahkan seluruh bagian dari akidah itu memiliki kaitan erat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah sebagaimana yang telah kita ketahui dan pelajari adalah sesuatu yang terikat di dalam hati, sesuatu yang terikat kuat sebagai suatu keyakinan di dalam hati. Di dalam beragama, akidah berkaitan dengan apa yang menjadi keyakinan kita kepada Allah, itu harus terikat kuat menjadi suatu keyakinan yang mendarah daging, yang tidak boleh kita keluar meleset dari apa yang menjadi keyakinan untuk kita ikatkan di dalam hati kita. Dan iman kepada Allah SWT di antara pokok daripada apa yang kita yakini dari semua ini, dari bagian agama ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman akan keberadaan Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala, dan beriman akan apa yang menjadi keesaan Allah. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa pada apa yang menjadi kekhususannya. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita esakan. Ya, untuk kita esakan. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita sekalian itu berkaitan dengan keyakinan. Dari keyakinan yang kita yakini tentang Allah, tentang keesaannya, juga berkaitan dengan amal, perbuatan yang menjadi hak Allah yang hanya boleh kita peruntukkan kepadanya. Ya. Apa yang menjadi keesaan Allah pada diri kita untuk kita esakan Allah di dalamnya, itu berkaitan dengan keyakinan dan amal kita. Tidak cukup kita mengesahkan Allah hanya dengan keyakinan, tapi Allah SWT menginginkan juga ada bagian hak Allah dari perbuatan kita yang enggak boleh kita peruntukkan dan persembahkan kecuali hanya kepada Allah, dan perbuatan itu yang dinamakan dengan ibadah. Ya.
dan mengesahkan Allah juga bukan hanya berkaitan dengan ibadah kita, tapi berkaitan dengan amalan-amalan hati untuk kita yakini Allah Maha Esa di dalamnya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama juga telah menjelaskan di antara pembatal utama daripada akidah tauhid yang berkaitan dengan Allah ini adalah kesyirikan. Wabil khusus dalam hal ini syirkul akbar, itu syirik besar. Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Syirik besar adalah seseorang meyakini ada selain Allah menjadi tandingan bagi Allah, sama atau setaraf atau memiliki bagian yang khusus bagi Allah. Saya ulangi, yang namanya syirik besar adalah seorang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang sama dengan Allah atau memiliki bagian yang khusus bagi Allah yang harus diesakan. Ya, jadi syirik besar adalah memposisikan makhluk kepada posisi Khalik dengan menyetarakan, menyamakan atau meyakini bagian yang khusus bagi Khalik ada padanya. Ya. Dan juga syirik besar ini adalah mempersembahkan amal ibadah kita yang harusnya diperuntukkan dan menjadi hak milik Allah saja, kita peruntukkan, kita persembahkan kepada selain Allah. Ini adalah syirik besar. Ini syirik besar. Ya. Dan syirik, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana dari maknanya secara bahasa, dia adalah penyekutuan, penyamaan, penyerikatan, menjadikan sesuatu sebagai sekutu yang sama, yang sebanding, tandingan, menyertai. Ini namanya syirik. Ya, dan berbuat syirik kepada Allah SWT adalah menjadikan selain Allah kita dudukan pada apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Ya. Dan juga syirik juga bisa mendudukan Allah pada kedudukan yang ini menjadi apa-apa yang menjadi kekurangan makhluk. Itu juga syirik. Ya, tapi untuk sederhananya, syirik adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita atau dengan amal perbuatan kita, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, dan kita juga sering mendengar atau mengetahui ini syirik ini benar-benar sangat bertolak belakang dengan akidah, dengan keyakinan, wabil khusus keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk syirik ini telah datang keterangan dari firman Allah dan hadis Nabi SAW bahwasanya dia tidak akan diampuni oleh Allah bagi orang yang belum bertaubat dengan membawa dosa syirik ini menghadap Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain dari kesyirikan. Kemudian di antara keistimewaan dari kesyirikan ini juga menjadi kejelekan yang paling jelek dalam agama kita, pelakunya itu dipastikan neraka. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala haramkan surga baginya dan tempatnya itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala.
Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Orang yang berbuat syirik juga, yang membuat syirik besar, menyekutukan dan membuat tandingan bagi Allah pada apa yang menjadi kekhususan Allah, baik dengan keyakinan atau dengan amal perbuatan, juga terancam bahwasannya amal yang dia lakukan dari ibadah, dari kebaikan apapun, bagaimanapun banyaknya dan bentuknya, ketika dia bawa dosa syirik ini kepada Allah, maka amal-amal yang lain yang mungkin ada kebaikannya, Allah batalkan, Allah gugurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam dalam firman-Nya surah Al-Furqan diantaranya ayat 23. Kata Allah tentang orang-orang musyrikin, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan kepada mereka orang-orang musyrikin amal-amal yang dahulu mereka lakukan, dan kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Jadi amal-amalan orang-orang musyrikin menghadap Allah, Allah hadapkan, tapi dia layaknya fata morgana yang diharapkan menghilangkan dahaga, padahal tidak ada hakikatnya. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, yang tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memilikinya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka batallah amalmu. Ini Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau engkau wahai Muhammad berbuat syirik, batal amalmu. Kita tahu Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam betapa banyak dan besar amalnya. Tapi itu tidak menyelamatkan kalau beliau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita sekalian untuk pentingnya memahami hal ini dengan baik. Memahami apa yang menjadi keyakinan dan hak Allah untuk kita persembahkan kepada Allah saja. Untuk kita yakini keesaan Allah di dalamnya, dan tidak boleh meyakini ada selain Allah, menyertai Allah dalam keyakinan ini, dan untuk mempersembahkan apa yang menjadi kekhususan Allah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Yang kalau kita lakukan itu, maka itulah perbuatan syirik, dan bahaya sekali kalau syirikan ini kita lakukan di bumi Allah ini, di dunia yang Allah berikan kesempatan ini. Karena Allah telah menetapkan yang membawa dosa syirik tidak Allah ampuni, tempatnya pasti neraka. Amal kebaikannya betapapun banyaknya, maka Allah anggap gugur, hilang seperti debu yang berterbangan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan itu bisa terjadi dalam keyakinan dan dalam amal perbuatan. Ya, amal perbuatan termasuk di dalamnya adalah amal lisan, amalan-amalan lisan. Termasuk dalam hal ini, ya ini syirik besar pun bisa terjadi dalam hal tersebut. Nah, saya akan sebutkan beberapa contoh permisalan dari kesyirikan dan kenapa dia dikatakan sebagai kesyirikan. Di antara contoh kesyirikan ini adalah kesyirikan mereka yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tsalitsu tsalatsah. Allah satu dari tiga. Allah satu dari tiga. Allah adalah bagian dari tiga oknum. Ini kesyirikan, ya, berupa keyakinan menyekutukan Allah. Di mana sisi kesyirikannya? Sisi kesyirikannya dengan keyakinan ini berarti seseorang menempatkan Allah
sama dengan dua yang lainnya. Ya, Allah satu dari tiga, berarti Allah itu dengan dua yang lainnya dan Allah yang ketiga itu memiliki kesamaan, memiliki kesetarapan, atau yang dua ini memiliki kesetarapan dan kesamaan dengan Allah. Ini hakikat dari kesyirikan, ini penyekutuan kepada Allah. Karena dengan menjadikan selain Allah setara dengan Allah, menandingi Allah, atau Allah SWT kita turunkan kedudukannya, bahwasanya ada yang menyamainya dari dua oknum yang lain yang dikatakan sebagai anak atau dikatakan sebagai pasangannya, maka ini kesyirikan. Oleh sebab itulah Allah SWT menegaskan akan keesaannya ini, bahwasanya Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Allah SWT tidak memiliki pasangan, karena nggak ada yang bisa mendampingi Allah dan nggak mungkin mendampingi Allah, nggak ada yang setaraf dengan Allah untuk menjadi pendamping bagi Allah. Allah SWT berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan, dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sekufu, yaitu setaraf, sepantar, yang mengimbangi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya. Dan yang namanya pasangan pastinya adalah seorang yang mengimbangi orang lain sehingga dia bisa menyertai menjadi pasangan karena memiliki kesetarapan. Manusia ya dengan manusia. Ya. Manusia dengan manusia, karena dia mengimbangi, memiliki kesetarapan dan kecocokan dan lain-lain dari hal-hal yang akhirnya mereka menjadi pasangan. Maka siapa yang bisa menjadi pasangan bagi Allah? Siapa yang bisa menjadi pasangan bagi Allah? Sehingga kita katakan Allah bagian dari yang tiga sebagai bapaknya. Dan ada yang menjadi pasangannya. Siapa yang setara bagi Allah sehingga kita katakan bahwasanya dia bagian dari Allah, sama dengan Allah. Kemudian dikatakan Allah SWT memiliki anak. Dengan mengatakan Allah punya anak, berarti keyakinan ini adalah keyakinan berarti Allah SWT ada yang menyamainya, yang menjadi keturunan baginya. Sedangkan yang namanya mengesahkan Allah diantaranya adalah meyakini Allah Maha Esa dan tidak ada yang menjadi sekutu baginya dalam keesaannya. Allah SWT tidak butuh pendamping untuk mendampinginya meneruskan kekuasaannya ini. Tidak butuh anak untuk menyertai, menolong, membantu dia dalam menguasai apa yang menjadi alam semesta ini. Karena Allah SWT Maha Kaya dan tidak butuh kepada makhluk-makhluknya semua. Dan semuanya makhluk bagi Allah SWT. Maka ini hadirin dan dimuliakan Allah SWT, ini keyakinan syirik. Ini keyakinan syirik. Mengatakan Allah satu dari tiga, atau Allah satu bagian dari yang tiga. Yang berarti yang dua itu setaraf dengan Allah, atau memiliki bagian yang ini adalah menjadi kekhususan Allah. Enggak harus kita katakan dia benar-benar yang dua ini benar-benar setara dengan Allah. Tapi dengan meyakini yang dua ini memiliki bagian yang menjadi kekhususan Allah, itu sudah cukup. Kalau ini berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Contohnya lagi syirik adalah apa yang diyakini oleh orang-orang Majusi. Orang Majusi punya keyakinan, ya, bahwasannya apa yang ada semua ini, yang menetapkan, yang menentukannya adalah dua komponen penting, yaitu cahaya, ya, dan kegelapan. Cahaya menetapkan kebaikan, komponen cahaya menetapkan kebaikan
Adapun kegelapan ini yang menetapkan kejelekan. Ini Majusi. Ya. Mereka meyakini dua komponen inilah yang menentukan kebaikan dan menentukan kejelekan. Ini Majusi. Ini keyakinan mereka. Kalau kebaikan-kebaikan ini adalah apa yang terjadi dan ada, ya, yang menjadi kekuasaan ranah wilayah cahaya. Adapun kejelekan ini adalah ranahnya kegelapan. Ini Majusi. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini keyakinan syirik. Kenapa kesyirikan? Karena di antara keyakinan tauhid untuk kita yakini, yaitu Allah SWT lah penguasa alam semesta ini, yang menetapkan, yang menentukan, yang memberi manfaat, yang menetapkan mudarat, yang menimpakan musibah, yang menciptakan kejelekan, menciptakan kebaikan. Semua ini adalah Allah SWT penguasanya, penciptanya, pengaturnya, dan penentunya. Kita membaca firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Kita baca pada salat, Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ya Allah, tidak ada orang yang memberi apa yang Engkau tahan. Tidak ada orang yang bisa menahan apa yang Kau beri, dan tidak bermanfaat kekuasaan, kehormatan sedikit pun di sisimu ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala menguasai dengan kesendiriannya, dengan keesaannya dalam kekuasaan itu. Enggak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta alam semesta ini semuanya. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Dan Allah SWT yang menentukan semuanya, mau baik mau buruknya. Ketika seorang mengatakan dan meyakini ada selain Allah yang menentukan kebaikan atau keburukan, maka ini keyakinan syirik. Meyakini apa yang menjadi keesaan Allah, dia berikan keyakinan itu kepada selain Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Di antara juga yang masuk dalam masalah ini dari kesyirikan, yaitu mereka yang tidak percaya takdir. Ya. Mereka yang mengatakan, dan ini beredar di masyarakat, baik secara langsung terang-terangan atau secara halus, bahwasanya manusia menentukan nasibnya sendiri. Allah nggak ada urusan terhadap apa yang menjadi bagian manusia di dunia ini. Manusialah yang menentukan mau bahagia dan senangnya dia dengan usaha dan kebisaannya. Ini hakikatnya menolak takdir. Di antara bagian iman kita kepada Allah, yaitu kita mengimani bahwa semua ini adalah apa yang menjadi ketetapan Allah. Manusia, ya Allah berikan bagian usaha. Tapi usaha dan kemampuan yang ada pada manusia itu sebab saja. Tapi tetap yang menentukan semuanya, yang memberikan kemampuan usaha bagi manusia, yang menentukan semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar-kadarnya. Ya. Dan tidak ada yang terjadi di alam ini, mau baik mau buruk, termasuk perbuatan-perbuatan manusia dan gimana nasib mereka. Gak ada yang terjadi kecuali semua Allah SWT yang tentukan. Allah penciptanya, Allah yang menentukannya, Allah SWT yang mengaturnya, Allah yang memutuskannya, Allah yang memberinya atau Allah yang menahannya. Ini harus kita yakini.
Adapun meyakini bahwasanya manusialah yang menentukan sendiri apa yang menjadi keberhasilannya, ini tersusupi keyakinan syirik di sini. Menafikan Allah, meniadakan Allah dalam apa yang menjadi ketetapan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini nggak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Yang Allah kehendaki itu yang terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi bagaimanapun itu. Termasuk keberhasilan manusia atau ketidakberhasilan manusia, kesuksesan manusia, tidak suksesnya dia, gagalnya dia, itu semua Allah SWT yang tentukan. Walaupun demikian, kita tetap diperintahkan untuk berusaha. Keimanan ini tidak menafikan kita untuk berusaha, karena Allah juga perintahkan kita untuk berusaha. Tapi hati ini tidak boleh memiliki keterikatan dan keyakinan kepada selain Allah, untuk kita yakini bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menentukan semuanya, dan gak ada yang keluar di kekuasaan Allah ini semua dari apa-apa yang menjadi ketetapan dan ketentuannya. Maka orang yang gak beriman kepada takdir, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya tersebut. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh lagi dari kesyirikan ini, ya, yaitu orang-orang yang meyakini selain Allah, khususnya sesuatu yang sifatnya gaib, seperti malaikat, bangsa jin, orang-orang yang telah mati, bahwasanya mereka ini memiliki andil bagian untuk memberikan, memenuhi hajat dan kebutuhan manusia atau seseorang, sehingga akibatnya mereka ini diminta tolong, disembah, diibadahi, karena diyakini memiliki bagian tersendiri untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini kesyirikan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah kepada selain Allah, yang selain Allah ini tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi mudarat kepada mereka. Selain Allah SWT tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Ya. Wabil khusus kalau selain Allah itu adalah yang sifatnya gaib. Yang sifatnya gaib yang diyakini memiliki pengaruh untuk apa yang ada di alam ini, dari kebaikan atau keburukan, dari orang-orang yang telah mati, bangsa jin atau malaikat, yang kemudian akhirnya disembah atau dipersembahkan persembahan-persembahan dari ibadah, maka ini jelas-jelas keyakinan syirik dan amal kesyirikan. Ya, keyakinan syirik dan amal kesyirikan. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan tauhid, kita meyakini bahwasanya yang gaib, yang memberikan manfaat, yang menetapkan mudarat, yang menentukan apa yang menjadi bagian-bagian kita, yang hanya bisa memberikan dan memenuhi segala kebutuhan kita, yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meyakini ada sesuatu yang gaib dapat memenuhi kebutuhannya, memberi manfaat baginya, maka dia telah memposisikan selain Allah itu dengan keyakinannya berkedudukan apa yang menjadi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah kesyirikan. Ya. Dan di antara contohnya lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu
meyakini bahwasannya bintang-bintang itu yang menentukan, yang menurunkan hujan. Ya, bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan. Dan juga yang termasuk seperti ini adalah seorang meyakini selain Allah SWT, mau bintang atau selain perbintangan, ya, itu memiliki bagian untuk apa yang ada di alam semesta ini. Seperti meyakini bahwasannya gerhana itu adalah menjadi sebab, ya, kematian seorang yang mulia atau kelahiran seorang yang mulia. Maka ini juga termasuk kesyirikan. Saya ulangi, termasuk kesyirikan, ya, meyakini selain Allah menentukan apa yang ada di alam semesta ini yang menjadi kekhususan Allah, seperti hujan, seperti kebaikan, keburukan, rezeki, ajal, dan lain-lain. Dan termasuk juga dalam hal ini adalah meyakini sesuatu sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan dia sebagai sebab, baik di dalam kekuasaannya ini atau melalui syariatnya. Ini perhatikan, ini cukup halus lagi. Jadi seorang meyakini sesuatu itu sebagai sebab, padahal Allah di alam semesta ini, dalam kekuasaannya tidak pernah menetapkan itu sebagai sebab. Ya. Dan juga dalam keterangan syariatnya Allah SWT tidak tetapkan itu sebagai sebab. Barang siapa yang meyakini sesuatu sebagai sebab yang Allah SWT sebagai penguasa alam semesta ini tidak pernah menerangkan, tidak pernah menetapkan itu sebagai sebab, maka ini pun kesyirikan. Contoh dalam hal ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya, seorang pakai gelang sebagai jimat. Dia meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi gelang ini sebab saja. Itu dalam agama kita adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Syiriknya di mana? Kan saya meyakini Allah yang menentukan. Kesyirikannya Bapak Ibu adalah seorang menentukan di kekuasaan Allah ini ada sesuatu yang menjadi sebab. Padahal kita nggak tahu, atau Allah tidak menentukannya secara syariat. Kapan Allah menentukan dalam syariatnya? Dari Al-Quran atau hadis yang mengatakan pakailah gelang, gelang itu membawa kesembuhan. Kapan? Nggak ada. Kalau nggak ada, yang kedua, dari sisi ketetapan Allah di alam ini, yaitu ilmiah, dari ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukum-hukum sebab akibat, keterikatan, ya, sesuatu. Misalnya aus, ya, sebab aus itu hilang, minum, ini jelas Allah tentukan dalam syariat ini secara ilmiah, diakui dan benar adanya, jelas, ya, jelas menurut apa yang dilihat oleh akal sehat dan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Orang lapar makan, jelas. Sehingga seorang meyakini makan adalah sebab hilangnya lapar, benar. Seorang minum obat dari obat-obatan yang datang dari ilmu pengetahuan yang jelas, ini benar. Nabi suruh berobat secara syariat, ya. Dan tentu para dokter apoteker itu ketika menentukan sesuatu sebagai obat dari penyakit tertentu ada rumusnya, ada ilmunya, nggak sembarangan. Nemu tanah, nemu daun, aduk-aduk nih obat sakit kepala, nggak mungkin. Mereka ada rumusnya, ada ilmunya, hukum sebab akibat dari ilmu pengetahuan yang jelas. Nah, dalam agama kita
menentukan sesuatu sebagai sebab hanya boleh dengan cara yang pertama, itu memang ditentukan oleh syariat sebagai sebab. Karena kita meyakini penguasa dan pengatur alam semesta ini Allah, maka kita nggak boleh mengatakan dan menetapkan apa-apa yang di luar kekuasaan Allah SWT yang Allah jadikan buat kita. Di antaranya adalah menentukan sesuatu sebagai sebab. Nah, kalau ada keterangan dari syariat, dari Allahnya sendiri atau dari Rasulullah SAW sesuatu sebagai sebab, ini jelas, berarti boleh kita yakini sebagai sebab. Allah yang menentukan. Kita bekerja sebab dapat rezeki, tapi yang kita yakini memberi rezeki siapa? Allah. Kita berobat sebagai sebab kesembuhan, tapi kita harus meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini boleh karena ditetapkan oleh syariat. Nah, sebab yang kedua juga adalah apa yang Allah tetapkan di alam ini. Dari hukum-hukum yang berkaitan dengan sebab akibat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh ilmu pengetahuan, oleh ilmu pengetahuan yang jelas. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari dua ini, kita yakini sebagai sebab, padahal nggak ada keterangan dari syariat, dari Allah kalau itu sebagai sebab. Atau tidak ada pertanggungjawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau itu benar sebagai sebab yang memiliki hukum sebab akibat yang jelas, maka meyakininya sebagai sebab ini termasuk kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena berarti kita meyakini sesuatu ada yang keluar dari ketetapan Allah kauni atau ketetapan Allah syar'i yang menjadi sebab kita mendapatkan ini dan itu sampai kepada kebaikan atau terhindar dari kejelekan. Nah, inilah sebab kenapa syariat ini mengatakan jimat-jimat itu kesyirikan. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat maka dia berbuat syirik. Kenapa itu dikatakan menyekutukan Allah? Alasannya apa? Kok pakai jimat sebagai kesyirikan? Karena berarti seorang meyakini jimat itu memiliki atau menjadi sebab terhadap apa yang dia inginkan dan maksudkan dari kebaikan atau terhindar dari kejelekan. Padahal Allah nggak pernah tentukan baik dalam syariatnya atau di dalam apa yang menjadi hukum di alam semesta ini yang memiliki hubungan sebab akibat yang bisa dipertanggungjawabkan oleh ilmu pengetahuan yang jelas. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah agama kita. Agama yang mengajarkan untuk kita bersikap rasionalis, rasio jelas, ya. Agama yang sesuai dengan fitrah, mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjalan berkesesuaian dengan apa yang menjadi akal sehat. Dan dari sini bercabang macam-macam lagi keyakinan yang lainnya. Batu dikatakan menyembuhkan penyakit dengan dicampur air karena dianggap kesaktiannya. Ya, tanah-tanah tertentu membawa keberuntungan dari dagangannya. Ya, walaupun dia katakan yang penting kan keyakinan saya kepada Allah. Iya, keyakinanmu udah benar. Tapi kamu membuat di kerajaan Allah ini sebagai keyakinan ada yang keluar dari apa yang Allah tentukan, berarti sama kamu seolah-olah meyakini ada selain Allah SWT yang ikut menentukan bagian yang keluar dari ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah ada dua, syar'i dan kauni. Syariat dan kauni, apa yang Allah tetapkan, takdirkan di alam ini. Dan apa yang ditetapkan, takdirkan di alam ini adalah apa-apa yang berjalan dengan hukum sebab akibat, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh ilmu yang jelas.
Adapun meyakini gelang-gelang atau yang semisal dengannya dari yang digantungkan, jimat-jimat atau yang lain-lain, nggak ada keterangan dari syariat. Secara hukum, sebab akibat dan ilmu yang bisa ditanggungjawabkan juga nggak jelas. Maka ini sedikit banyaknya adalah bagian daripada kesyirikan. Dan telah disebut oleh agama kita sebagai kesyirikan. Termasuk hal ini Bapak Ibu sekalian, dalam hal pengobatan seperti yang pernah saya jelaskan. Ya. Ini banyak beredar pengobatan-pengobatan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Secara syariat nggak ada perintahnya untuk berobat dengan obat itu. Secara hukum-hukum sebab akibat pun nggak jelas, ya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh ilmu yang jelas, dari ilmu pengetahuan yang jelas dari kedokteran atau yang membidangi dalam hal ini, ya. Maka nggak boleh diyakini itu sebagai sebab sekalipun, nggak boleh. Ya, ini harus ditanya lagi dengan baik. Ya, jangan kita terseret dengan sebab penyakit yang diderita kemudian menghalalkan segala cara, kemudian tidak berpikir secara logis lagi. Ya, dengan semata-mata opini dan ucapan yang beredar di tengah masyarakat, oh ini khasiat, ini mujarab, ini menyembuhkan ini dan itu. Nah, ini nggak boleh. Langsung kita yakini dan percayai, apalagi nggak jelas urusannya. Ya, nggak jelas urusannya. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat bagian yang sangat halus sekali di mana banyak manusia yang nggak sadar bahwasanya dengan perbuatan ini dan dengan keyakinan ini akhirnya dia terseret dan jatuh ke dalam kesyirikan. Itu dia meyakini sesuatu sebagai sebab yang Allah SWT di dalam kekuasaan alam semesta ini tidak pernah menurunkan ilmu tentangnya, bahwasanya itu sebagai sebab baik secara syariatnya atau dari apa yang bisa dicapai oleh manusia dari pengetahuan yang jelas, ilmu yang benar, ya. Tapi semata-mata beredar untuk diyakini, wah ini pohon ini adalah pohon yang menentukan nasib baik. Untuk kita gantungkan dompet-dompet kita di sana, nanti dompet kita senantiasa basah, misalnya basah dengan uang. Nah, ini kan berarti, tapi kita yakini Allah SWT yang menentukan rezeki kita. Tapi dengan menentukan pohon tersebut, hukum sebab akibat yang gak jelas seperti ini keyakinan syirik. Walaupun keyakinannya kepada Allah yang menentukan rezeki saya, tapi melakukan seperti itu, menggantungkan dompet di pohon-pohon agar dompet ini menjadi dompet pusaka yang selalu terisi dan dekat dengan kebaikannya. Nah, ini kapan Allah SWT menentukan itu? Secara syariatnya atau apa yang menjadi hukum yang ada di alam ini? Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ya, ketika kita nggak paham akan hal ini, bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala pencipta, penguasa, pengatur, penentu dari alam semesta ini dan gak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya, kita nggak memahami dengan baik hal ini, maka dapat terjadi berbagai macam penyekutuan kepada Allah dengan keyakinan dan merembet kepada amal perbuatan dari penyembahan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dari bagian-bagian contoh kesyirikan ini dengan keyakinan atau amal perbuatan untuk kita ingatkan, dan dari mana sisi bahwasanya ini merusak akidah yang besar ini, yaitu akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa yang bisa disebutkan di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Ya, selanjutnya kita bersoal jawab, kalau ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kita bahas, ya, atau yang lainnya yang bisa saya jawab, dipersilahkan. Bahasan kita hari ini adalah masalah syirik. Kalau saya lihat tadi dari pembahasan Ustadz, terutama syirik akbar adalah adanya tandingan, bisa sama, setara, atau bagian yang menjadi khusus dari Allah yang harus diesakan.
akibat dari syirik ini adalah tidak diampuni dosa, pelaku dimasukkan dalam dimasukkan dalam neraka dan diharapkan surga, dan amal-amal yang dibatalkan akan dimusnahkan atau dibatalkan oleh Allah. Dan ini ada bagian-bagian yang sangat-sangat halus sekali dalam perilaku kita sehari-hari, dan ini menjadi menarik untuk kita. Untuk itu, apakah dari kawan-kawan ada yang bertanya? Dari ibu-ibu ya, ada satu, kemudian setelah itu Pak Agustin Pak ya, dan ketiga ya Pak ya. Kita ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya buat Pak Ustadz berkaitan dengan hukum sebab akibat tadi Pak. Saya ingat waktu saya masih remaja, kira-kira 17 sampai 20 tahun, itu diberikan jimat, semacam jimat gitu. Dan yang memberikannya itu tidak sembarang orang, tetapi Ustadz yang cukup terpandang di tempat kami waktu itu. Ya. Pesannya waktu itu tidak boleh dibawa ke toilet, dipakai di pinggang di dalam baju. Nah karena mesti lepas pasang, akhirnya saya jadi bosan. Mungkin karena saya waktu itu masih anak-anak. Akhirnya saya memutuskan tidak pakai lagi. Cuman terbit perasaan ingin tahu di dalam jimat itu apa sih. Akhirnya saya preteli, dan ternyata di dalamnya itu ada secari kertas dengan tulisan Arab. Saya terus terang tidak bisa membacanya karena memang tidak tahu apakah itu kutipan Al-Quran atau tidak. Ya. Pertanyaan saya, teringat dengan keyakinan agama lain yang menyodorkan simbol mereka kalau ketemu Dracula atau setan, dan kemudian si setannya lari. Sejajarkah itu dengan pemberian jimat oleh Bapak Ustadz itu? Dan apakah pemberian jimat itu juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu Pak. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Ya menunjukkan alhamdulillah dari apa yang disampaikan, berarti sedikit banyaknya ya nyampe atau terpahami ya. Karena pertanyaan ini sangat berhubungan sekali, berkaitan dengan jimat. Jimat tadi jelas kesyirikan. Tapi bagaimana kalau jimat-jimat itu seperti yang kasusnya Ibu alami? Ya, jimat kesyirikan ya karena Nabi SAW bersabda, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, ya ini sesuatu yang digantung, yang nggak ada urusan dan bagian dari keterkaitan sebab akibat atau perintah syariat juga nggak ada, maka dia telah berbuat syirik. Ya kan? Yang digantungkan itu macam-macam. Bisa gelang dari bebatuan lautan, ya itu banyak yang dulu diyakini dan yang semisal dengannya pun dapat masuk dalam kesyirikan. Bahar, ini gelang bahar nih dari akar tertentu, ya kan, akan menimbulkan ini dan itu, ya nggak ada keterangan syariat dan hukum secara ilmiah juga nggak ada kejelasannya. Ini kan macam-macam akhirnya yang digantungkan itu modelnya dari untuk diyakini. Ada yang sifatnya akar, ada yang dari lautan, ada yang dari pohon-pohon keramat, ada yang dari hutan-hutan tertentu dan lain-lain yang nggak jelas ya. Nah, yang Ibu tanyakan, apa yang Ibu alami yaitu jimat yang memberikannya ustadz. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan maksud untuk merendahkan para asatid, para ustadz, enggak. Tapi kenyataannya di lapangan ternyata ada mereka-mereka yang berbaju ustadz, pemuka agama, tapi tidak memahami apa yang menjadi esensi daripada agama kita itu tauhid. Bahkan gak sedikit mereka yang menjadi pemuka dan menampakkan diri, memposisikan diri sebagai pemuka agama di tengah-tengah masyarakat, justru itulah dukun dan prakteknya adalah perdukunan. Nggak sedikit di masyarakat kita seperti itu.
Ini bukan maksud untuk memukul rata setiap ustadz, enggak. Tapi kenyataannya di masyarakat kita ada ustadz-ustadz yang model begitu. Dia tidak memahami apa yang menjadi esensi agamanya dari tauhid ini, ya, atau dia memang adalah seorang dukun tapi berbaju pemuka agama, berdiri di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang menjadi kesamaran baik bagi masyarakat dan bahkan ustadz itu sendiri yang praktek ini, ada bagian-bagian ayat-ayat yang ikut disertakan di dalam prakteknya, ya, seperti jimat-jimat itu. Dan nggak sedikit dukun-dukun itu mengelabui dari pasiennya yang datang kepada dia dengan huruf-huruf hijaiyah atau ayat-ayat Quran yang dibolak-balik, yang ditulis sungsang, yang ditulis bolak-balik, atau yang ditulis dengan dicampuri dengan mantra-mantra yang datang dari dia yang menjadi persyaratan dengan jinnya. Dan orang-orang kita hanya lihat itu huruf hijaiyah, ini Quran. Itu huruf hijaiyah, ini Quran nih. Makanya jangan dibawa ke WC dan lain-lain. Itu hanyalah sampul-sampul untuk mengelabui kita, sehingga kita seolah-olah meyakini, wah ini benar-benar Quran, makanya nggak boleh dibawa ke WC. Ini benar-benar ayat-ayat Allah, makanya nggak boleh dihinakan. Itu adalah untuk mengelabui kita, sehingga ketika kita dikatakan jangan seperti itu, apa salahnya? Ini kan Quran, ini kan ayat-ayat juga dan seterusnya. Padahal kita nggak tahu kalau kita preteli isi dalamnya, ya, itu ayatnya ada, campurannya ada juga, hurufnya nggak jelas ada juga, mantra-mantra ada juga. Sihir, di antara makna dari sihir dan bagian dari sihir adalah kalimat-kalimat, mantra-mantra yang gak jelas walaupun dengan bahasa Arab. Makanya para ulama mengatakan ini apa yang dikatakan tukang-tukang sulap dari kata-kata gak jelas itu mantra sihir dia. Kalimat simsalabim, apa maknanya coba? Ya dari bahasa simsalabim dan lain-lain, atau kalimat-kalimat lain yang gak jelas yang dikatakan. Ini apa yang menjadi alat, apa yang menjadi kendaraan dari tukang-tukang sihir, ya. Dan biasanya itu apa yang menjadi kalimat yang diinginkan oleh bangsa jin yang mempersyaratkan untuk menolong, membantunya, untuk menyertainya, atau untuk mengelabui manusia, ya, sehingga mereka bisa dikelabui ketika turun konsentrasi mereka, ya, dengan kalimat tersebut, dengan perhatian mereka, sehingga mereka berhasil dikelabui. Ini seperti itu, ya. Jadi ibu tadi menjelaskan bahwasanya dalamnya ada huruf-huruf hijaiyah. Iya, jangan terburu-buru kita untuk mengatakan bahwasanya itu Quran, apalagi kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa tahu ini ayat Quran atau bukan. Karena akhirnya orang kita menganggap setiap huruf hijaiyah itu Quran. Alif dibilang itu Quran, lam Quran, jim Quran, tulisannya jalan-jalan, Quran. Padahal tulisannya jalan-jalan. Itu Quran. Orang kita seperti itu, ya. Makanya yang tertulis dari huruf-huruf hijaiyah itu, nah ini jangan terburu-buru kita untuk meyakini, oh ini Al-Quran, bahwasanya ini benar yang dikasih karena yang ngasihnya juga ustadz, ya, bahwasanya ini untuk jadi jimat atau penolak mudarat dan pembawa manfaat, ya. Jadi nggak boleh itu dikatakan demikian, ya, karena pertama akhirnya di tengah masyarakat kita banyak ustadz-ustadz yang juga modelnya akhirnya samar padahal perdukunan, ya. Yang kedua, huruf-huruf itu juga kita tidak memiliki bukti kalau itu benar-benar adalah ayat Quran karena keterbatasan kita. Yang ketiga, kalaupun itu benar Quran, kalaupun itu benar ayat Quran, maka itu tetap penyelewengan terhadap Quran, karena Quran itu diturunkan untuk petunjuk, diamalkan, bukan untuk digantung-gantungkan, ya. Dan gak boleh menyelewengkan Quran dari keberkahan dan kebaikan yang ada di dalamnya kepada atau dengan cara-cara yang tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh syariat.
Kalau yang seperti itu boleh, menuliskan ayat Quran kemudian kita gantung, kita lipat, kalau itu boleh, maka boleh juga dong ayat Quran kita celupin air, aduk rata, ketika merasa udah rata minum, nanti boleh juga. Atau boleh juga, kenapa tempelnya dilipat-lipat, ayat Qurannya nggak kelihatan, tempel jidat sekalian satu Al-Baqarah. Kenapa hanya potongan aja? Ya, kalau memang itu dibenarkan, maka akan terbuka lebar penyelewengan-penyelewengan yang lainnya. Karena kalau itu boleh, kenapa yang lain nggak boleh? Ya, kalaupun itu Al-Quran tetap nggak dibenarkan. Kenapa? Karena cara mendapatkan dan menarik keberkahan dari Al-Quran yang menjadi sebab keberkahan dan kebaikan kita dapatkan harus sesuai dengan bimbingan syariat. Dan syariat telah membimbing kita Al-Quran untuk kebaikannya dibaca, ditadaburi, diamalkan, bukan digantung-gantungin kayak begitu. Ya. Atau taruh bawah bantal, atau jadi taruh di dompet, ya. Itu bukan seperti itu cara mengambil faedah kebaikan dari Al-Quran. Dan itu penyelewengan juga. Kalau itu benar ayat-ayat Quran tetap nggak boleh. Ya. Nah, bagaimana hukum daripada jimat yang model seperti itu? Maka itu jelas, itu bagian dari kesyirikan. Itu bagian dari kesyirikan. Maka nggak boleh kita pergunakan, nggak boleh kita pergunakan, ya. Dan kita jauhi dengan kita memusnahkannya, dengan kita bakar atau yang lainnya. Ini, wallahu taala alam bissawab. Maaf Pak Ustadz, kurang tertangkap tadi. Kalau ayat Quran direndam terus airnya diminum, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, maksud saya gini Bu. Kalau misalnya karena banyak yang melakukannya, saya tahu banyak yang melakukannya Pak Ustadz. Iya. Atau dibacakan ayat Quran kemudian ditiup atau. Beda dengan ditiup. Kan itu nggak ada ayat Quran mushaf yang tercelup atau gitu. Maksud saya begini. Kalau misalnya itu benar yang ibu lihat itu ayat Quran misalnya benar, maka dengan melipat-lipat dan menjadikan sebagai jimat itu penyelewengan terhadap Quran. Karena kalau itu boleh, nanti yang lain juga boleh dari hal-hal yang nggak ada tuntunan dari syariat, mengambil faedah dari Quran, ya, untuk kita lakukan. Ya, karena mengambil faedah dari Quran, kebaikan dari Quran harus sesuai bimbingan syariat, nggak ada lain. Adapun dengan kita menentukan sendiri bahwasanya ini mendatangkan kebaikan, karena ini ayat Quran dengan cara-cara yang kita pengen sendiri, akhirnya kita menyeleweng dari apa yang menjadi bagian syariat. Karena Al-Quran ini jelas-jelas dia adalah bagian dari syariat, ya, dan harus kita pergunakan dan sampai kepada kebaikannya hanya menurut jalan syariat. Kalau enggak, maka terjadi penyelewengan. Ya, contohnya ya seperti itu. Kalau memang boleh untuk digantung dan dilipat, nanti Al-Quran kenapa enggak dibuka saja, jangan dilipat, yaitu ditempel gede-gede, satu Al-Baqarah, satu Quran, kita taruh di atas kepala, ikat solasiban, agar kebaikannya itu terus menyertai kita, agar kita terjauhi dari syaitan, agar kita dapat rezeki yang banyak. Kenapa nggak kayak gitu sekalian? Itu bukan hanya potongan loh, satu Quran kalau kita tempel, akhirnya jadi kebodohan-kebodohan yang sangat banyak, yang nggak ada batasnya, seperti itu, ya. Makanya ini harus ditutup pintunya. Karena kita harus tahu mempergunakan apa yang menjadi ayat-ayat Quran dan bagian syariat lainnya hanya sampai kebaikannya menurut bimbingan cara yang ditentukan oleh syariat juga. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Syukron Pak Ustadz. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Yang kedua, mungkin sekaligus yang ketiga ya Pak Ustadz, karena waktunya kita sedikit, jadi minta tolong waktunya yang singkat Pak Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
agak dalam, mudah-mudahan ini substansial. Dengan mu'alaf, kebetulan beliau bergelar akademis yang bagus, Chinese ya, tentang Feng Shui. Feng Shui itu hubungan antara astronomi dengan topografi atau angin dengan air. Intinya begini, Pak Ustadz, mohon Ya. 30 detik atau 40 detik. Silakan. Kang Agus katanya, saya dari Ciamis Pak. Tahu nggak di segitiga emas, Gatot Subroto, kemudian Tamrin, dan satu lagi itu apa? Sudirman, Pak. Itu semua bangunan mengikuti Feng Shui. Dan itu memang temuan dari Kekaisaran Hangdi pada 27 abad sebelum Masehi atau kurang lebih 4.700 tahun yang lalu. Nah, saya mohon maaf karena lihat berbagai ini ya Pak, berbagai hal di Quran Pak. Dan juga pada masa pra-Islam kita ada yang namanya tijarah Pak, di mana saat perjalanan melihat arah burung terbang Pak. Kalau ke kanan lanjutkan, kalau ke tiarah Pak ya. Tayur, betul. Nah, saya waktu itu memberanikan diri saya bilang, setelah jadi Islam itu termasuk syirik. Apakah pernyataan saya ke dia itu benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Tadi Pak Ustadz jelaskan kalau semuanya sudah merupakan takdir dari Allah, tapi yang ingin saya tanyakan adalah ayat Al-Quran lainnya yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya. Seperti ada ya. kontradiksi ya. Ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Pertama berkaitan dengan apa yang Bapak tanyakan, Feng Shui. Jadi gini Pak, untuk sederhananya, untuk memudahkan kita untuk memahami, ya, sebab itu, ya, terbagi menjadi 3. Sebab terbagi menjadi 3 dari sisi kepengaruhan, ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebab yang memang secara jelas berkaitan dengan akibat, jelas, pasti, ya kan? Contoh misalnya, kita aus, ya minumlah air. Aus makan pasir ya nggak jelas. Aus minum air, nggak mungkin ya kan? Itu kan jelas, artinya pasti kita butuh dan keterikatannya kuat. Ya, sesuatu yang seperti ini, yang jelas, nyata, kita yakini sebagai sebab benar. Lapar ya makan, lapar diem aja, nggak makan-makan. Ini bodoh namanya. Lapar ya makan, nggak bakalan kenyang itu datang tanpa kita makan. Mau punya anak, ya nikah, maksudnya anak dari darah dagingnya, ya nikah. Dia mau punya anak nggak nikah, sampai kapan juga kagak bakalan ada, karena ya harus berketurunan, ya harus menikah, seperti itu Pak ya. Nah itu, jadi tingkatan sebab itu yang pertama. Yang kedua, ada sebab itu yang 50-50, atau ya dia ada bagian dari ilmu pengetahuan dan juga perintah syariat, tapi hubungan dengan akibat itu ada faktor lain yang menentukan dia tidak berdiri sendiri. Contohnya apa? Berobat dengan obat-obatan yang benar, ya kan? Kemudian mencari rezeki usaha. Orang usaha akhirnya kan macam-macam. Ada yang usahanya keras, ya dapatnya segitu. Yang nyantai banyak. Ada juga yang nyantai dikit, yang keras banyak, ya kan? Ya ini ya memang pertama dia dibenarkan oleh syariat jelas, dan memang ada hubungan jelas juga, tapi akhirnya di lapangan itu kan 50-50, atau ada faktor-faktor lain yang nggak bisa berdiri sendiri hanya dengan sebab usaha, seperti itu Pak ya. Dan ini boleh dilaksanakan, boleh dikerjakan dengan tetap meyakini bahwasanya Allah yang menentukan. Makanya kita mencari rezeki silakan, berobat silakan,
dengan obat-obatan yang benar, tapi tetap meyakini Allah lah penyembuh, Allah lah yang menentukan sedikit banyaknya rezeki kita, sehingga kita nggak perlu sedih hati kalau kita udah usaha banyak tapi dapatnya dikit. Ya, semua sudah dibagi-bagikan oleh Allah SWT, ya seperti itu. Tapi selama itu dibenarkan oleh syariat dan terdapat keterangan jelas ya dari hukum sebab akibat dari ilmu yang bisa ditanggungjawabkan, nggak masalah. Ini ada hubungannya. Yang ketiga, ada sebab itu tingkatannya paling rendah ini, yaitu waham. Sebab yang sifatnya waham. Waham itu terka-terka, duga-duga, cok gali cok kalau kata kita. Nyocok-nyocokin aja. Ya. Nah yang kayak ginilah model-model yang Bapak tadi sebutkan, tatayur. Masuk dalam bagian tatayur. Sesuatu yang diyakini sebagai sebab padahal lemah. Walaupun mungkin pada suatu keadaan tepat, tapi dia tidak bisa dijadikan sandaran karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara syariat. Contoh kayak tadi, orang mau berdagang, dia lempar burung dulu. Kemana nih burung terbang? Kalau ke kanan, wah lanjut perjalanan akan beruntung. Kalau burung terbang ke kiri, oh ini bakalan sial. Ya kan? Gitu. Nah, pada satu keadaan mungkin dia tepat, oh bener nih berarti emang kayak gitu. Tapi kan itu nggak jelas hubungan sebab akibatnya. Lah kita malah tahu tuh burung, kita tebar aja ke kanan terus biar kita beruntung. Kita atur sendiri, tebar aja ke kiri terus biar orang ini nggak jadi pergi. Ya kan? Nah akhirnya itu burung sendiri kita yakini sebagai sebab ke kanan ke kirinya, sebagai pembawa sial atau keberuntungan. Ini kan waham, hanya sekedar duga-duga nggak jelas. Ya, termasuk dalam hal itu adalah apa yang menjadi sandaran sebagai sebab yang dilakukan oleh banyak para kahin, kahanah, dukun dan yang sifatnya perdukunan. Garis tangan. Ini sebagai sebab untuk menentukan nasib seseorang. Wah, ini garisnya terputus, berarti hidup kamu ntar terputus di tengah. Oh, garisnya nyambung, ini orang bahagia. Oh, garisnya banyak, ini banyak rezeki. Oh, garisnya sedikit, ini sedikit rezeki. Kapan Allah SWT tentukan ini sebagai sebab yang menentukan nasib seseorang? Yang ada hanyalah rumusan-rumusan yang mereka buat-buat sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan. Nggak ada ilmu yang Allah turunkan tentang itu. Termasuk dalam hal ini golongan darah seseorang. Ini darah O berarti orangnya agak-agak gimana, rezekinya sekian, sifatnya ini. Golongan B, AB begini. Kapan? Itu kan hanya teori-teori dan rumusan-rumusan yang dibuat-buat sendiri. Mana Allah SWT jelaskan itu? Secara ilmiah, ya hukum sebab akibat nggak bisa. Itu hanyalah tajarrubat atau percobaan-percobaan nggak jelas yang bisa benar bisa salah. Kemudian kita yakini itu benar-benar sebagai penentu untuk kita jadikan dasar sikap, ini nggak boleh. Termasuk Feng Shui seperti itu. Dia bisa menentukan ini Gatot Subroto karena sudah nyata kayak gitu. Coba kalau Gatot Subroto belum apa-apa, dari mana dia tahu? Gimana bisa menentukan? Ya kan? Ya akhirnya bagian-bagian yang banyak yang sifatnya khurafat itu hal-hal yang lemah untuk dijadikan sandaran sebagai sebab sekalipun bermunculan dan ditetapkan sebagai teori-teori nggak jelas. Ini yang waham, ini yang nggak boleh dan ditutup pintunya oleh syariat. Karena dia akan membuka yang lainnya. Kalau diyakini yang lainnya itu nanti kita macam-macam nanti. Wah ini ada burung gagak di atas rumah, ada yang mati. Ya kupu-kupu datang, ntar wah ini ada tamu. Siapa tamunya? Kenapa kupu-kupu itu datang? Kapan kupu-kupu itu hubungan dengan kedatangan tamu? Waham itu. Iya mungkin ada satu keadaan kupu-kupu datang pas tamu datang, tuh kan bener. Tapi itu tidak bisa menjadikan sebagai dasar kalau kupu-kupu itu adalah pengundang tamu. Kan seperti itu. Nah ini dalam agama kita sebab-sebab yang walaupun terkadang ada keterkaitan, tapi secara umum dia waham, nggak jelas, ini nggak boleh. Nggak boleh kita jadikan atau yakini dia sebagai sebab. Nah seperti itu. Termasuk yang dijadikan rumusan-rumusan dari Feng Shui itu banyak kayak gitu. Ya, seperti itu. Walaupun iya, itu termasuk dari syirik karena menjadikan suatu sebagai sebab yang Allah tidak izinkan sebagai sebab untuk kita yakini.
Itu nggak boleh dalam agama kita. Kemudian Allah SWT berfirman, dan Bapak, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah atau mereka merubah diri mereka sendiri. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, enggak bertolak belakang dengan iman kepada takdir. Karena dengan ayat ini seolah-olah Allah ingin jelaskan bahwasanya mau merubah nasibmu sendiri, ya diri kamu sendiri yang berubah. Ya kan? Seperti itu ayat itu. Apakah berarti Allah nggak ada bagian merubah nasib manusia dengan ayat ini? Ini bukan seperti itu ayat itu maksudnya. Kenapa demikian? Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Dalam memahami agama ini, ya, kita harus memahami dari segala penjuru, dari segala sisi, dari setiap titik. Tidak bisa ngambil satu ayat untuk kita tentukan ayat ini begini, padahal kita nggak ngerti, nggak paham bahwasanya ada ribuan ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan apa yang kita yakini tersebut. Ya, nah ayat tersebut nggak bisa kita pahami dengan sendiri berarti manusia yang merubah nasibnya sendiri, enggak. Di mana iman kepada takdir yang juga menjadi bagian ayat-ayat yang lainnya? Apakah dengan mengambil ayat ini terus kita nafikan iman pada takdir yang lainnya? Gimana bahwasanya sabda Nabi SAW, Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Yang Allah kehendaki itu yang terjadi, yang enggak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Apakah dengan ayat ini berarti gugur semua ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang takdir? Tentu enggak bisa seperti itu. Makanya maksud dari ayat tersebut bahwasanya manusia, ya, diperintahkan untuk berusaha. Tapi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya dan beriman kepada takdir itu bukan berarti kita tidak melakukan usaha. Seperti ada orang nggak mau makan. Kenapa lo mau makan? Ya, kalau Allah takdirkan kenyang juga saya bakal kenyang. Karena Allah berfirman seperti yang Bapak sebutkan tadi, Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Ya, mohon maaf, maksudnya ada orang yang beriman kepada takdir tapi dia menafikan usaha. Ini kebalikan dari yang Bapak katakan. Sehingga dia nggak mau berusaha dan mengatakan dengan ayat yang sebelahnya. Ini kan ayat Bapak, ini ayat yang di kutub 1. Yang di kutub 1 dia pakai ayat tentang takdir, kemudian dia nggak mau usaha. Dia diam di rumah dengan mengatakan ya udah, rezeki kan sudah Allah yang atur. Kalau Allah mau tentukan saya kaya, saya bakal kaya. Ngapain saya kerja? Gitu. Akhirnya dia berseberangan sama Bapak. Kalau ayat yang Bapak bawakan, kita harus usaha. Lu diem aja nggak bakalan itu. Tapi melupakan Allah SWT. Ini satu kutub, ini satu kutub yang lainnya. Dan dua-duanya bawa ayat. Apakah dengan ini kita beriman dan beragama yang dengan itu kita menabrakkan setiap ayat yang ada? Yang satu menetapkan tentang perintah berusaha, yang satu menetapkan tentang semua ini ditakdirkan oleh Allah SWT. Nah, oleh sebab itulah pemahaman yang benar untuk dua kutub ini yaitu yang dijelaskan para ulama. Bahwasanya kita harus mengimani Allah SWT menentukan semuanya ini, gak ada yang terjadi kecuali apa yang Allah tetapkan, tapi itu tidak menafikan yang namanya usaha. Dan Allah SWT memiliki hikmah dalam takdirnya itu. Ya, ini dengan adanya sebab-sebab yang menghantarkan kepada apa yang Allah tentukan. Seorang harus berusaha berdasarkan ayat tersebut. Kalau dia ingin hilang laparnya, hilang hausnya, tapi dia tetap harus meyakini dari dasar hatinya bahwasanya semua yang menentukan adalah Allah SWT. Karena pada akhirnya sebab tidak akan berfungsi dan berguna dengan baik kalau pencipta sebab, penguasa sebab tidak menginginkan keberhasilannya. Kan begitu. Seperti contoh yang ada di alam ini dapat kita saksikan. Banyak orang ke dokter, penyakit yang sama, ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh. Banyak orang yang berusaha untuk merubah nasibnya, tapi nasibnya gitu-gitu aja. Dia nggak kaya-kaya, tapi ada orang yang santai aja usahanya, tapi dia kaya raya. Berarti sebab betapapun hebatnya kita yakini, tetap dia tetap hanya sebagai sebab. Penentu sebab siapa? Rabbul Asbab, Allah SWT. Nah, dengan inilah kita kumpulkan ayat yang kelihatan berseberangan, ya, di antara dua kutub itu. Bahwasanya kita meyakini Allah lah yang menentukan semuanya, tapi semua itu dengan hikmah
Dan di antara bagian dari hikmah itu adalah sebab akibat yang Allah jadikan untuk tidak boleh kita nafikan, tapi tetap hati keterkaitan dan ketergantungan dan meyakini yang menentukan adalah Rabbul Asbab, Robnya sebab, Tuhannya sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Jazakallahu khairan kasir Ustaz atas kajian pada hari ini, dan saya tidak menyimpulkan. Tadi hanya bahwa bahasan kita hanya bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu yang tidak ada tandingan. Ada tandingan yang sama, setara, atau bagian yang menjadi bagian khusus dari Allah yang harus dipisahkan. Hanya pengumuman setelah makan nanti untuk pengurus Idul Adha, kita ada rapat setelah ini. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.